wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini. Setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghrib dan duduk hadir pada majelis ilmu, masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyibukkan diri pada kebaikan yang diperintahkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabbal 'abda, ketika Allah menginginkan untuk mencintai seorang hamba, ishtaghaltu ista'maltu bil khair, Allah akan sibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Tolak ukurnya, kata para ulama, dalam kehidupan kita di 24 jam, dari 24 jam yang diberikan oleh Allah, kalau kesibukan yang kita miliki adalah kesibukan yang berkaitan dengan kebaikan, maka ini ciri khas dia adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhana sekali, dia sibuk dengan kebaikan dan ketaatan apapun itu. Muamalah dia adalah muamalah yang baik, hubungan dia dengan manusia adalah hubungan yang baik. Dia melakukan pekerjaan yang baik, dia beribadah dengan ibadah yang diperintahkan dan ditetapkan, dan dia tersibukkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ini ciri khas dialah hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwanu fiddin rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu bahasan, mungkin ambil waktu sekitar 20 menit ke depan, dan sisanya kita mungkin berdialog dari apa yang disampaikan atau ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan. Kita akan bersama dengan beberapa hal yang membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib atau sholat fardu. Selain niat, perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Kaifiyat, cara pelaksanaan sholat sunnah dengan salat wajib, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama. Sebelumnya, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam sholat itu sama. Di dalam sholat wajib ada doa iftitah, maka di dalam sholat sunnah pun ada iftitah. Dalam sholat wajib ada al-fatihah, kemudian bacaan surat, zikir, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian adanya bacaan di 4 perlindungan. Ketika kita berdoa di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya, maka ini pun juga ada pada sholat sunnah. Ketika terjadi kesalahan pada sholat sunnah yang menjadikan dia mengerjakan sujud sahwi, maka dia harus kerjakan sujud sahwi. Ketika dia terlupakan atau terlewatkan rukun atau kewajiban sholat, maka sujud sahwi tetap berlaku pada sholat sunnah, meskipun hukum sholatnya adalah sunnah, akan tetapi tetap berlaku sujud sahwi. Orang yang melaksanakan sholat sunnah tapi dia tidak mendapatkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, taruhlah misalnya dia terlupakan sujud yang kedua di 1 rakaat misalnya, maka tetap dia diperintahkan untuk sujud sahwi, sebagaimana juga sholatnya 5 waktu. Prinsip yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah selain hukumnya adalah, yang pertama, salat sunnah secara umum sangat-sangat dicintai untuk kita lakukan di rumah, berbeda dengan salat wajib bagi seorang laki-laki tentunya. Salat sunnah lebih diperintahkan dan dianjurkan secara umum
dikerjakan di rumah kita. Dikerjakan di rumah kita. Adapun salat wajib, maka jelas bagi seorang laki-laki khususnya, dia sangat-sangat diperintahkan untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat sunnah, lebih utama dia salat di rumahnya secara umum. Mana yang lebih afdal, orang yang mengerjakan salat duha di rumah atau di masjid? Jelas di rumah itu lebih utama. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum bil Qur'ani was shalah." Berikan cahaya, kata Rasulullah, di rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an dan dengan salat-salat yang diperintahkan. Bahkan rawatib, salat sunnah rawatib, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah, maghrib, ba'diyah, isya, hakikatnya lebih dicintai dilakukan di rumah kita, kecuali hal-hal yang memang mau tidak mau kita harus ke masjid, seperti ba'diyah maghrib. Berat bagi kita bubulik pulang kemudian datang pulang, ini berat. Tapi umumnya dia mengerjakannya di rumah, lebih dicintai. Dan kita tahu hampir tidak didapatkan satu riwayat pun Nabi itu mengerjakan qobliyah subuh di masjid. Beliau senantiasa di rumah. Dan kita tahu memang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping Masjid Nabawi. Rasulullah keluar dari rumah beliau, Rasulullah perintahkan Bilal, aqimis salat, dirikan salat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini gambaran salat sunnah itu umumnya dikerjakan di rumah. Duha jelas itu lebih utama di rumah sebenarnya dibandingkan di masjid secara umum. Tahajud jelas itu diperintahkan di rumah lebih utama dibandingkan di masjid secara umum. Kecuali salat-salat sunnah yang mau tidak mau kita harus berhadir di masjid. Tahiyatul masjid misalnya, ya mau tidak mau di masjid, karena tidak dikenal yang namanya tahiyatul rumah. Ada kalau kita tahiyatul rumah, salat khusuf ataupun salat kusuf misalnya, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka idealnya dia di masjid, tidak di rumah. Karena itu praktek yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat-salat sunnah yang secara khusus mau tidak mau di masjid itu memang harus di masjid. Tapi salat sunnah secara umum diperintahkan di rumah dan dia lebih afdal. Kita bicara kualitas pahalanya, lebih utama di rumah. Duha, tahajud, rawatib secara umum, maka lebih utama di rumah. Ini yang pertama kata para ulama. Poin yang kedua yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah salat sunnah secara umum lebih dicintai sendiri daripada berjamaah. Lebih afdal sendiri dibandingkan berjamaah secara umum. Kecuali salat sunnah yang mau tidak mau dia harus berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Idul Fitri, Idul Adha, jumhur ulama menyebutkan tidak dibenarkan orang itu salat hari raya sendiri. Kalau bang misalnya ada jamaah yang hendak hari raya sorangan sembahyang, di tahun ini aku sorangan aja jadi alih beimaman. Jumhur ulama menyatakan tidak sah. Jumhur ulama menyebutkan tidak sah Idul Fitri, Idul Adha itu sendiri, karena dia kehilangan hikmah dan tujuan pokok pada Idul Fitri dan Idul Adha, yang itu adanya syiar Islam, berkumpulnya kaum muslimin. Akan tetapi salat sunnah secara umum lebih utama sendiri dibandingkan berjamaah. Gerhana bulan, gerhana matahari misalnya, apakah boleh dia salat sendiri? Khilaf para ulama, namun mohon maaf itu tidak pernah terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mungkin kita pernah mendengar ada orang yang menyebutkan boleh melaksanakan salat gerhana bulan atau gerhana matahari untuk sendiri misalnya. Tapi biar bagaimanapun itu tidak pernah ada contoh dari perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun umumnya yang namanya salat sunnah itu dilakukan sendiri dan itu lebih afdal. Tahajud mana lebih afdal antara berjamaah dengan sendiri? Lebih utama sendiri. Karena itu yang secara umum praktek dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah boleh dia berjamaah? Secara hukum boleh. Karena itu terjadi juga pada diri Rasul ketika Abdullah ibnu Abbas menceritakan, nimtu bi Maimunah wa hiya khalati fa hiya zaujati min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqama alaihi salatu wassalam faqumtu an yasari fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaminihi. Kata Abdullah ibnu Abbas, satu malam saya bermalam di rumah Maimunah, dan Maimunah adalah bibi saya, kata Abdullah ibnu Abbas, adik dari ibu dari Abdullah ibnu Abbas, khalah. Fahiya zaujati min azwajir Rasul, dan dia adalah salah satu istri dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam tersebut, kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah salat malam, tahajud. Dan saya mengetahui, kata Ibnu Abbas. Fakumtu, maka saya pun juga bangun dan saya mengambil air wudu, dan saya tidak tahu di mana saya harus berdiri, kata Ibnu Abbas. Beliau tidak tahu di mana posisi berdiri pada saat itu. Maka fakumtu an yasari, saya pun berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui saya berdiri di samping kiri Rasulullah kemudian menarik saya untuk saya berdiri di sebelah kanan. Ditarik Nabi untuk berdiri di sebelah kanan. Sisi pendalilan yang diambil oleh para ulama adalah tahajud berjamaah itu hukumnya boleh, tapi dia tidak afdal. Kenapa? Kalau kita lihat, kata Ibnu Abbas, saya bermalam di rumah Rasulullah salat tahajud. Artinya posisi dan keadaan Nabi ketika itu sendiri dulu. Maka Ibnu Abbas ikut sholat. Artinya Ibnu Abbas bukan berada pada posisi beliau diajak oleh Rasul. Ini dalil, kata para ulama, kalaulah seandainya sholat tahajud berjamaah itu lebih afdal, Rasulullah akan memulai tahajud itu langsung bersama dengan Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sholat, kemudian baru saya ikut sholat. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pun menuturkan bahwasanya Rasul itu sering tahajud sendiri. Faqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, satu malam saya kehilangan Rasul. Saya raba di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendapatkan Nabi sedang dalam keadaan sujud. Dan ketika itu tanganku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, menyentuh kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak faedah yang diambil oleh para ulama. Yang pertama adalah bagaimana seorang istri yang dia sengaja menyentuh seorang suami ketika dia sholat, itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Faedah yang kedua, kata para ulama, pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW ketika itu sholatnya sendiri. Kalau seandainya tahajud berjamaah itu lebih utama, Rasul bangunkan Aisyah kemudian tahajud bersama. Dan pelajaran yang ketiga adalah, dan ini yang dikhilafkan oleh para ulama, Aisyah menceritakan, saya meletakkan telapak tanganku, kata Aisyah, di atas kedua tumit Nabi SAW yang ketika itu Nabi sedang dalam keadaan sujud. Dan ini dalil, kata para ulama. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini dalil, kata para ulama, bagaimana kedua tumit Nabi ketika itu didekatkan. Saya menyentuh kedua tumit Rasul, kata Aisyah, dengan satu telapak tangan. Artinya telapak tangan yang digunakan oleh Aisyah yang menyentuh kedua tumit Nabi ini menunjukkan bahwasanya kedua tumit Nabi itu didekatkan. Karena kalau hanya satu tumit yang didapatkan oleh Aisyah, maka ketika itu dipastikan kedua tumit Nabi itu dijauhkan, diparangkan, didekatkan. Kata Aisyah, saya mendapatkan kedua tumit Nabi dengan satu telapak tangan Aisyah. Ini dalil bahwasanya Aisyah menyentuh kedua tumit Nabi dan beliau cukup hanya dengan satu telapak tangan beliau. Artinya ketika itu Nabi mendekatkan kedua tumit Rasul. Kalau seandainya tidak didekatkan, maka Aisyah hanya mendapatkan satu tumit. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, yang dhaif hadisnya adalah riwayat Tabarani dan riwayat Imam Baihaqi adalah ketika kedua tumit tersebut yulazzaq, ditempelkan. Ini yang dhaif. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagi kita, siapapun Anda, ketika mengambil pendapat untuk mendekatkan, maka yang menempelkan itu hadisnya lemah. Tapi yang mendekatkan itu hadis riwayat Imam Muslim. Kadang ada orang kebablasan, dia ditempelkan, ya Allah mungkin hanya mengambil satu jalur dari hadis Rasul. Kita pernah mungkin mendengar, oh kata orang itu lemah. Benar, itu lemah kapan? Ketika ditempelkan kedua tumit.
Tapi ketika didekatkan, ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dua jalur dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang ditempelkan kedua tumit ini yang dhaif, ini yang lemah. Tapi kalau hanya sekedar mendekatkan, itu sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Meskipun ini pilihan sikap. Bagi orang yang tidak ingin mendekatkan, ya silahkan. Tapi kalau kita ingin mendekatkan, maka cukup didekatkan, bukan ditempelkan, Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, jadi gambaran bahwasanya salat sunnah itu lebih utama sendiri daripada berjamaah secara umum. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Salat sunnah dia boleh salat pada posisi duduk walaupun tidak ada uzur. Walaupun dia bukan orang yang sakit, tidak ada uzur, tahu-tahu dia sholatnya duduk. Apakah boleh? Ulama sepakat hukumnya boleh. Apa dalilnya? Perbuatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah sholat di atas kendaraan beliau, duduk di atas kendaraan beliau. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan banyak yang meriwayatkan. Duduknya Nabi di atas kendaraan ketika itu, ini hanya dalla alal ibahah, hanya menunjukkan sesuatu hukum boleh. Dan ketika itu posisinya sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh orang itu duduk. Rasul ketika mencontohkan sholat sunnah duduk di atas kendaraan beliau, ini hanya menunjukkan hukumnya boleh. Kalau seandainya Nabi turun dari kendaraan pun, beliau sholat berdiri, selesai masalah. Tapi Rasul hanya memberikan isyarat, ini hukumnya boleh. Beda dengan salat wajib, mutlak harus dia punya uzur, dia sakit, dia dalam keadaan tidak mampu, maka boleh dia untuk mengerjakan salat pada posisi duduk. Tapi salat sunnah dia boleh duduk, langsung dia duduk, hukumnya boleh. Namun konsekuensinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id nisbi min salatul qa'im, kata Rasul. Salat orang yang duduk itu pahalanya separuh dari pahala orang yang berdiri. Ini kita bicara orang yang tidak punya uzur. Kalau orang yang punya uzur, dia tidak mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan. Salat sunnah yang dilakukan sengaja duduk, itu pahalanya separuh dari pahala salat orang yang berdiri. Bicara hukum sah. Beda dengan salat wajib, dia tidak punya uzur, tahu-tahu dia duduk, maka ini tidak sah. Karena dia menggugurkan rukun dari rukun-rukun salat, itu sikap berdiri padahal dia mampu. Tapi kalau salat sunnah, dia mampu untuk berdiri, tahu-tahu dia duduk. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Namun sekali lagi, ini hanya menunjukkan kebolehan, bukan sunnah. Dan konsekuensinya pahalanya separuh dari pahala orang yang berdiri. Ya, terserah pian, kalau hendak mencoba-cobai biar pahalanya separuh. Jangan kenang separuh, nang berdiri aja kita kan tapi sempurna pahala. Hendak mencobai berduduk misalnya, ya berhitung, harus bujur-bujur berhitung ya. Jadi sekali lagi, kalau bicara hukumnya boleh, Jadi kalau misalnya ada orang yang salat sunnah duduk, boleh dia. Tapi pahalanya separuh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah juga adalah salat sunnah itu boleh dibatalkan ketika ada perkara yang dianggap lebih penting. Sementara salat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan dia meyakini imam ini adalah pelaku syirik. Ketika salat berjamaah misalnya. Adapun salat sunnah dia boleh membatalkan ketika ada perkara yang dianggap lebih penting. Seperti apa? Seperti misalnya ketika ada orang yang sedang melaksanakan salat sunnah, orang tuanya memanggil. Menjawab panggilan orang tua itu lebih wajib daripada meneruskan salat sunnah. Menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib, sementara ini salat ada hukumnya sunnah. Kita tahu cerita yang sangat masyhur, Juraid, seorang dari Bani Israel. Bukankah dia seorang yang kuat beribadah, tapi dia tidak mempunyai kekuatan dalam ibadahnya. Dia salat sunnah, ibunya memanggil, ya Juraid, dipanggil. Ketika itu Juraid dalam keadaan hayran, dalam keadaan bingung, apakah dia batalkan salat sunnahnya atau dia
untuk mengikuti atau mendatangi ke orang tua ibunya, atau dia teruskan. Maka ketika dia putuskan, dia teruskan sholat. Kenapa? Dia berpikir ini menghadap Allah. Padahal itu sholat sunnah. Kemudian di hari berikutnya orang tuanya memanggil lagi, ya Juret. Juret kembali bingung, ini membatalkan atau dia teruskan. Akhirnya dia putuskan, dia teruskan. Sampai 3 hari berturut-turut, terus orang tuanya memanggil tapi tidak dia hiraukan, dia teruskan sholatnya. Sampailah orang tuanya, ibunya kemudian marah. Ya Juret, katanya, engkau saya panggil dan engkau tidak mendatangi aku. Kata Juret, kata ibunya, engkau tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai engkau bertemu seorang perempuan penzina. Orang tuanya marah. Maka benar Allah uji Juret dengan difitnahnya Juret berzina dengan seorang perempuan penzina. Kita ambil sisi pendalilannya adalah, kalau seandainya Juret membatalkan sholat sunnah ketika itu boleh, bahkan itu lebih utama ketika dia mendapatkan panggilan dari orang tua. Karena panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Kita sedang sholat sunnah, orang tua memanggil, kita boleh membatalkan. Tapi kalau kita sholat wajib, kita tidak boleh membatalkan. Kenapa? Ini kewajiban kita kepada Allah. Sementara sholat sunnah itu bukan perkara yang diwajibkan. Bahkan ada orang yang melaksanakan sholat sunnah, iqamah dikumandangkan, apakah boleh dia batalkan? Dia boleh batalkan. Kenapa? Ada salat wajib setelah salat sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatus salata fala salata illa maktubah." Ketika ada iqamah, tidak ada lagi salat sunnah, kata Rasul. Kita sedang salat sunnah, tahiyatul masjid misalnya, atau qabliyah, tahu-tahu iqamah dikumandangkan. Apakah boleh kita batalkan? Hukumnya boleh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan lebih dianjurkan dia membatalkan. Kenapa? Karena ada salat wajib, ada salat wajib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir mungkin di antara perkara yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah salat sunnah tidak boleh diqadha kecuali apa yang hanya pernah dicontohkan Rasul. Adapun salat wajib harus diqadha ketika dia kehilangan salat wajib tersebut disebabkan 2 sebab, tertidur atau lupa dia belum salat. Tapi kalau salat sunnah tidak semua boleh diqadha kecuali hanya qabliyah subuh, qabliyah zuhur yang 4 rakaat, ataupun salat tahajud, itu boleh diqadha. Tahajudnya lewat misalnya, dia boleh qadha keesokan harinya. Karena itu pernah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duha, dia kehilangan waktu duha, dia lupa mengerjakan duha sampai zuhur, apakah boleh dia qadha? Tidak. Berbeda dengan salat wajib, salat zuhur misalnya dia lupa, dia tertidur, dia sadar baru di waktu asar, dia wajib untuk mengqadha. Tapi kalau salat sunnah tidak ada qadha kecuali qabliyah subuh, dia belum mengerjakan qabliyah subuh, dia kerjakan qabliyah subuh kapan? Setelah munculnya matahari. 4 rakaat sebelum zuhur dia boleh untuk mengqadha kapan? Setelah salat zuhur misalnya. Atau tahajud dia tertidur, dia sakit misalnya di waktu malam, kemudian dia tidak mampu terbangun, dia boleh untuk mengqadha keesokan harinya dengan jumlah isnata asyrata rakaatan, kata Rasul, dengan jumlah 12 rakaat. Ini diantara beberapa hal yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Dari sini kalau ada hal yang perlu kita perbincangkan, waktunya mempersilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat doa, jadi pelaksanaannya kalau yang 4 rakaat bagaimana, kemudian yang 4 rakaat bagaimana. Kemudian yang satu lagi, kalau kita masuk ketinggalan 1 rakaat, kemudian kita mengikuti tahiyat awal, itu kita membaca apa, kemudian yang kedua, yang ketiganya. Kenapa Pak yang kedua Pak? Kita ketinggalan 1 rakaat misal maghrib, otomatis yang begitu kita ikutin kan tahiyat awal, kemudian begitu kita ikut lagi itu sudah mengikuti tahiyat akhir. Nah, kemudian berdiri lagi kita ketinggalan. Itu yang kira-kira yang kita baca itu tetap apakah membaca
Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika seseorang sudah merutinkan sholat sunat duha misalnya, lalu suatu saat beliau sakit, bahkan karena sakit sholat wajibnya pun harus dengan duduk atau harus berbaring. Nah, pertanyaannya, apakah sholat duha lebih afdol dijalankan lagi karena beliau sudah rutin, atau istirahat dulu untuk sholat duhanya pada hari-hari yang beliau sakit? Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk sholat sunat 12 duhur, belajar kepada Pak, kita juga akan melaksanakan apabila Jumat atau bagaimana? Hari Jumat maksudnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah batas waktu sholat malam atau yang diantaranya sholat sunnah, tahajud, witir, dan lain sebagainya? Yang pertanyaan kedua, saya memiliki kasus teman saya. Dia pernah terlambat sholat sunnah id. Nah, misalkan dia masuknya setelah iktidal itu rakaat kedua, bagaimanakah sikap dia? Yang pertanyaan saya adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelazimannya saja bahwa di masjid-masjid khususnya di Masjid Muhammadiyah dan Lalu atau juga Masjid Muhammadiyah di Jombang, kalau acara seperti ini biasanya antara azan, kemudian tidak ada lagi jeda untuk kita lakukan apakah itu sunnah antara azan dan iqamah ataupun sunat lainnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita harus memberi waktu untuk jamaah, misalnya ada yang mau sholat sunat kelaziman saja, karena kita tidak memberikan biasanya di lingkungan kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi? Terakhir mungkin lah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz jelaskan kalau bisa lagi sholat sunnah, kalau orang tua memanggil kan harusnya kita batalkan sholat sunnah. Mohon maaf, yang kami sampaikan dia boleh membatalkan. Dia punya pilihan sikap, dia boleh membatalkan. Kalau seandainya dibatalkan, silakan. Semisal ini yang sholat ini istri, yang manggil suami, boleh nggak batalkan? Istrinya sholat, yang manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah apa gerak? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang pertama dulu berkaitan dengan sholat sunnah yang jumlahnya 4 rakaat. Apakah 4 rakaat 1 kali salam atau dengan 2 kali salam? Umumnya, kalau kita bicara sholat sunnah umumnya, Nabi SAW bersabda, sholatul laili wa sholatul nahar masna masna. Sholat yang dilakukan di waktu malam dan dilakukan di waktu siang, kerjakan 2 rakaat umumnya. Namun apakah boleh orang tersebut 4 rakaat sekali salam? Hukumnya pun boleh, selama ada contoh. Di antara contoh yang terjadi adalah qiyamut tarawih. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, mengerjakan salatul lail ataupun tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yakumu arban, jelas lagi Aisyah menyebutkan yakumu arban, Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnina wa tulihinna, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yakumu arban, kemudian mengerjakan 4 rakaat lagi, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya.
Ketika ada dalil yang menyebutkan secara jelas dia boleh 4 rakaat sekali salam. Atau contoh yang lain misalnya ba'diyah Jumat yang 4 rakaat 1 kali salam. Ini pun boleh. Sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusolli 4 rakaat ba'dal Jum'ah." Kerjakan 4 rakaat setelah Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang ingin mengambil pendapat misalnya qabliyah zuhur yang 4 rakaat 1 kali salam, apakah boleh? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena itu keumuman yang pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini pilihan sikap. Bagi orang yang ingin dia pecah dua-dua, silahkan. Karena mungkin kalau dia 4 rakaat sekali salam, dia bingung. Karena mungkin dia terganggu konsentrasinya. Ini 3 kah, 4, 3 atau 4. Kalau mungkin dia bingung, ya dia pecah saja dua-dua, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia ingin ambil sikap 4 rakaat sekali salam, itu hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau bicara duha, maka jelas yang paling afdal kalau seandainya dia ambil 4 rakaat duha, dia kerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Dia kerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Karena itu yang paling umum dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhiyallahu. Jadi itu bicara tentang 4 rakaat tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang yang masbuk di waktu salat maghrib misalnya, dia masbuk 1 rakaat dan dia mendapatkan imam sudah di rakaat yang kedua, artinya tasyahud awal, maka perhitungannya dia baru di rakaat pertama, jelas dia mengikuti tasyahud awal tadi. Hitungannya dia rakaat pertama. Imam kemudian rakaat ketiga di tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Dia berada di tasyahud yang kedua, dia dapatkan lagi tasyahud, dia baca lagi at-tahiyat. Setelah imam salam dia bangun, kemudian dia masuk rakaat ketiga, dia tasyahud lagi. Artinya 3 rakaat full ini tasyahud. Di rakaat ketiga ini yang dia berada di tasyahud akhir, baru dia memasukkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Adapun di 2 tasyahud awal, maka bacaan dia hanya sampai kalimat innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid. Adapun di tasyahud akhir bagi dia, maka baru itu dimasukkan doa. Artinya ketika imam berada di rakaat ketiga di salat maghrib dan posisi dia di rakaat yang kedua, orang yang masbuk tidak dianjurkan untuk memasukkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Imam selesai, dia cukupkan dengan hanya sampai kalimat innaka hamidum majid. Walaupun dia punya waktu lagi untuk membaca, dia tidak boleh memasukkan doa, karena doa ini hanya khusus berlaku di rakaat terakhir. Doa 4 perlindungan hanya berlaku di rakaat yang terakhir. Itu mungkin berkaitan dengan masbuk pada salat maghrib tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah salat duha. Bagi orang yang biasa mengerjakan duha, kemudian asaba ma asab, terjadi musibah dan dia sakit, apakah dia kerjakan duha? Itu pilihan sikap dia. Kalau dia ingin mengerjakan duha silahkan, dan al-jaza min jinsin amal, kata Rasul. Ganjaran pahala disesuaikan dengan usaha dia. Semakin berat usaha dia, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Kalau dia menginginkan silahkan, Tapi kalau dia tidak ingin juga, dalam artian dia berat untuk mengerjakan duha, maka ketahuilah rutinnya dia mengerjakan duha, dia pun sudah mendapatkan pahala. Sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu istiqomah pada ibadah, kemudian maradha as-safara, dia sakit atau dia musafir, menjadikan dia tidak bisa melakukan perbuatan yang biasa dia dapatkan, maka dia telah mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan. Paling tidak pahala niatnya. Tapi kalau dia kerjakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asana islamu fa kullu hasanatin tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayi'atin tuktabu bi mithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Kalau kita melakukan kebaikan, diganjar pahala 10 sampai 700 kali lipat. Kalau dia duha, dia diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Kalau dia tidak duha, dia dapat 1 pahala. Karena rutinnya dia mengerjakan duha, dia mendapatkan musibah sakit, atau dia musafir misalnya, berat bagi dia duha, dia tetap dapat 1 pahala. Ini buah dari istiqomah pada satu ibadah yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah orang yang mengerjakan qabliyah zuhur, apakah berlaku juga qabliyah Jumat? Mohon maaf, sebatas yang ulun ketahui tidak ada yang namanya qabliyah Jumat. Salat Jumat itu berbeda dengan salat zuhur. Benar memang faktanya Jumat itu ganti zuhur, namun dia berbeda. Zuhur kita tahu 4 rakaat, Jumat adalah di 2 rakaat. Maka di sini tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan ada yang namanya qabliyah Jumat. Kita tidak bisa mengkiaskan Jumat itu seperti zuhur. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Terlalu jauh beda antara Jumat dengan zuhur.
Jumat jelas hanya 2 rakaat, sementara zuhur 4 rakaat. Kalau ingin mengkiaskan satu hukum, maka dasar hukumnya sama dulu. Pokok permasalahannya sama, paling tidak 4 rakaat dengan 4 rakaat. Dan ini tidak bisa kita kiaskan, sehingga tidak bisa mengambil qobliyah zuhur ditarik di qobliyah Jumat. Yang ada hanya ba'diyah Jumat, Terkadang ada di satu kelompok dia kerjakan qobliyah Jumat. Kemudian kadang kita berada di tengah-tengah orang tersebut, bingung ini mengerjakan atau tidak. Ya kalau dia ingin kerjakan, cukup dia kerjakan niatnya sholat sunnah mutlak. Kalau niatnya adalah niat qobliyah Jumat, maka kita akan berhadapan dengan ketidakadaan dalil dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa ada dasar dan tanpa ada perintah, maka itu sesuatu yang tertolak. Qobliyah Jumat tidak ada kalau bicara fakta hadis. Yang ada hanya ba'diyah Jumat. Dan tidak bisa dikiaskan Jumat dengan zuhur. Benar memang orang yang tidak mampu Jumatan dia bisa mengganti dengan zuhur. Tapi ini tidak bisa dikiaskan, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kapan kita mengerjakan sholat tahajud? Jamnya kapan? Waktunya kapan? Intinya adalah 2 persyaratan yang diajukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahajud 2 syarat. Pertama adalah dia terbangun di waktu malam, dan malam disebut adalah nisful lail, pertengahan malam. Ini 2 syarat sholat tahajud. Kalau ada orang yang tidak bisa tidur sampai jam 1 sampai jam 2, kemudian dia berpikir, oh ini tahajud, tidak, ini sholat malam. Syarat tahajud dia bangun dari tidurnya, kapan? Di pertengahan malam, atau lewat dari pertengahan malam. Kalau ada orang yang setelah Isya kemudian dia tidur, bangun jam 9 misalnya, ini kawat tahajud nih jadi kenapa? Bangun dari tidur, belum pertengahan malam. 2 syarat yang harus ada pada saat kita bicara tahajud. Pertama, dia bangun di pertengahan malam, taruhlah misalnya jam 12. Yang kedua, jelas dia bangun dari tidurnya. Bukan orang yang tidak bisa tidur kemudian dia tahajud. Orang yang tidak bisa tidur kemudian dia sholat, ini namanya sholatul lail, sholat malam. Makanya tahajud itu berat. Dia penuh dengan perjuangan. Lagi nyaman-nyamannya guring, kemudian kita mampu bangun. Makanya sholatnya sholat yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu. Jadi itu waktu sholat tahajud kapan? Dia terbangun mulai pertengahan malam sampai jam berapapun. Atau dia terbangun jam 3, jam 4, jam setengah 5 sebelum adzan subuh, dia boleh untuk mengerjakan tahajud dan witir. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah orang yang terlambat mengerjakan sholat Id, sholat hari raya, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia terlambatnya 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Jangan terlambat 1 rakaat, masbuk serakaat, misalnya imam salam 4 salam. Kalau sembahyang hari raya salat terlambat, itu kayak apa kisahnya? Ini mainnya setahun 2 kali aja. Ya, mungkin macet. Taruhlah misalnya mungkin dia macet. Tapi masalahnya macetnya di mana? Di kasur atau di mana? Ya, kalau memang terlambat ya mungkin ada sebab, tapi ketika dia masbuk 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Ketika dia masbuk 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sholat hari raya, maka tidak perlu lagi dia sholat hari raya. Dia cukup untuk mendengarkan khatib berkhutbah. Tapi kalau dia masbuk 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Kalau dia masbuk. Kalau ada orang yang imam sudah sholat takbir yang 7 kali di rakaat pertama, dia baru masuk. Apakah dia 7 kali takbir? Tidak perlu. Karena takbir yang 7 kali dan 5 kali di rakaat pertama dan rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau ada imam takbir Allah Akbar kemudian dia langsung baca surat Al-Fatihah, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Kalau kita masbuk misalnya, bukan masbuk, terlambat, imam sudah takbir Allah Akbar sampai 7 kali, kita baru masuk, imam sudah baca Al-Fatihah, apakah kita takbir 7 kali? Tidak perlu. Ya sudah, langsung ikuti saja. Tapi kalau kita masbuk 1 rakaat, kita kerjakan 1 rakaat yang kurang sebagaimana sholat hari raya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah waktu antara adzan dan iqamah. Secara umum memang ada waktu antara adzan dan iqamah. Sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzan wal iqamah rajulun, antara adzan dan iqamah kata Rasulullah itu idealnya. Rasulullah bicara hukum ideal. Waktunya adalah yaqdi hajatu wa yatawadda wa yusalli rak'ataini khafifatain. Jarak antara adzan dan iqamah umumnya adalah orang yang menyelesaikan hajat, satu orang yang menyelesaikan hajat, dia berwudu kemudian dia sholat sunnah yang ringan. Itu jarak antara adzan dan iqamah secara umum. Dan ya mungkin 5 menit atau sekian menit, terserah, kembali kepada kebijakan masing-masing. Tapi kalau seandainya dalam keadaan yang perlu, artinya dia segerakan, silahkan. Misalnya sudah berkumpul jamaah seperti ini,
azan Isya, apakah kita tunggu? Kalau sudah berkumpul, ya sudah dia kerjakan, dia langsung kerjakan. Karena Abdullah ibnu Mas'ud pun pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, il amalil afdal, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama?" "As-salatu 'alal waqtiha," kata Nabi. Salat pada waktunya, salat yang segera, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun umumnya jarak antara adzan dan iqamah itu diberikan umumnya, kecuali dalam keadaan misalnya seperti kajian-kajian agama malam ini misalnya, ya artinya kalau kita beri waktu boleh, namun kita menghitung kemaslahatan dan kemudaratan. Tapi secara umum itu memang ada waktu, sebagaimana keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mungkin ketika seorang istri kemudian dia salat sunnah dipanggil oleh suaminya, apakah dia wajib untuk membatalkan salatnya? Dia punya pilihan sikap. Kalau dia ingin batalkan boleh, dia ingin batalkan hukumnya boleh. Tapi kalau dia teruskan, kira-kira nang laki kada sarik juga. Kalau dia teruskan sholatnya sudah. Tapi kalau dia batalkan hukumnya boleh, Karena Nabi SAW bersabda, kalaulah seandainya aku boleh memerintahkan dari umatku, kata Rasulullah, untuk sujud, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, kata Rasul. Artinya ini menunjukkan ketaatan itu benar-benar perkara yang sangat-sangat diperintahkan. Dan di sini hukumnya boleh, sebagaimana orang tua yang memanggil. Kita bicara hukum, ini hukumnya boleh. Namun kalau dia teruskan pun silahkan, dan tentunya kita harus memberikan kemakluman dari apa yang disebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.